Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatan di dunia. Baik itu kenikmatan dalam berbentuk kesehatan, kenikmatan dalam bentuk rezeki, terutama kenikmatan Islam dan iman. Dan senantiasa teman-temanku, kita selalu bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas semua kasih sayang, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian salam beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sepantasnya lah kita selalu berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sebagai junjungan kita, Nabi besar, kekasih Allah yang diutus ke permukaan bumi ini yang membawa ajaran agama Islam dan Al-Quran. Semoga di akhir hayat atau di hari kiamat nanti kita mengharapkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-temanku ya, saya sapa dari Sabang sampai Merauke dan di seluruh mancanegara. Ya, ketemu lagi ya dengan Herman Sitorus ya. Semoga kalian semuanya teman-temanku dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan berlimpah dengan rezeki. Nah baik ya teman-temanku ya, kali ini kita akan membahas 5 keutamaan sedekah menurut Al-Quran dan hadis. Nah teman-temanku ya, kalau kita berbicara sedekah, tidak ada yang tidak tahu ya artinya sedekah. Nah sedekah itu teman-temanku ya, pemberian kepada seseorang. Dan sedekah itu banyak jenisnya teman-temanku ya. Baik sedekah harta ya, baik sedekah ilmu pengetahuan ya, baik sedekah dengan tenaga kalau kita nggak ada materi. Bahkan senyum sendiri pun kepada yang membuat orang lain bahagia, itu juga termasuk sedekah teman-temanku. Nah begitu dahsyatnya sedekah ini teman-temanku, bisa membawa kebahagiaan baik kita di dunia maupun di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah menjanjikan betapa dahsyat dan besarnya ganjaran kepada orang-orang yang mau bersedekah. Nah, kita temukan juga dalam banyak hadis Rasulullah ya, bagaimana keistimewaan dan keutamaan bersedekah itu. Nah, jadi bagi teman-teman ya yang ingin bersedekah atau minimal ingin mengetahui apa keutamaan bersedekah, maka Anda sudah cocok menemukan video yang dahsyat ini. Oke ya, kita lanjut aja pembahasannya 5 keutamaan sedekah menurut Al-Quran dan hadis. Nah yang pertama ialah ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda sahabat-sahabatku. Nah hal ini ada dalil dalam Al-Quran ya, di dalam surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya begini teman-temanku. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah itu baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Nanti teman-teman silakan baca di surat Al-Hadid ya ayat 18 ya teman-temanku ya. Nah kemudian Rasulullah juga bersabda ya yang artinya apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amal-amalnya ya, kecuali ada tiga perkara.
Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua anak yang soleh yang memohon ampunan untuknya ibu dan bapaknya, dan yang ketiga ialah ilmu yang bermanfaat setelahnya. Ya, itu hadis dari riwayat Abu Hurairah. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi perlu digarisbawahi teman-temanku ya. Jadi sedekah itu tidaklah membuat harta benda kita berkurang, tetapi sebaliknya ya, membuat harta kita berlipat ganda. Nah, hal ini yang diungkapkan indah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, perumpamaan orang-orang yang mengimpakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Nah, pada tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran surah Al-Baqarah 261. Nah ya teman-teman ya, yang poin yang kedua ya keutamaannya, sedekah dapat memanjakan usia dan mencegah kematian buruk. Nah ini kita lihat dalilnya ya di dalam hadis Rasulullah ya. Ini yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tabrani ya, yang artinya begini teman-temanku. Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Nah, jadi kalau teman-teman yang ingin bersedekah atau belum bersedekah pada saat ini, ya atau sedekahnya separoh-separoh, maka mulailah teman-temanku ya untuk belajar dan senantiasa untuk bersedekah kepada orang lain. Oke. Baik, ya poin yang ketiga yaitu sedekah sebagai penghapus dosa seperti air memandakan api. Ya, hal ini Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi ya. Jadi teman-temanku ya, orang yang banyak bersedekah itu maka ia seperti air yang memadamkan api ya. Dosa-dosa kita akan dihapuskan dengan pahala kebaikan yang berlimpah dari amalan sedekah yang kita lakukan. Ya, gitu ya teman-temanku ya. Nah, kemudian poin yang keempat yaitu sedekah dapat menjauhkan diri dari api neraka. Ya. Ini dalam hadis Rasulullah ya, jauhkanlah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Ya, itu dijelaskan oleh Rasul. Jadi sedekah itu mampu teman-temanku ya menghapus dosa-dosa kita. Ya, maka perbanyaklah mulai saat ini kita bersedekah. Nah, poin yang terakhir ya teman-temanku ya, poin kelima, yaitu mendapatkan naungan di hari kiamat ya karena sedekah. Nah, ini teman-temanku ya dijelaskan Allah ya di dalam Al-Qur'an ya. Nanti pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, tetapi orang-orang yang bersedekah bisa nanti menyelamatkan dia di hari kiamat nanti. Ya teman-temanku ya. Nah ini kalau kita lihat ada hadis ya. Hadis riwayat Al-Balki ya, Al-Hakim dan Ibnu Huzamah. Yang terjemahannya seperti ini teman-temanku ya. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya, yaitu pada hari kiamat, hingga diputuskan di antara manusia atau ia berkata, ditetapkan hukuman di antara manusia. Yazid berkata, Abu Khair tidak pernah melewati satu hari pun melainkan ia bersedekah padanya dengan sesuatu, walaupun hanya sebotong kue
atau bawang merah atau seperti ini. Nah, ini hadis riwayat Al-Baiki, Al-Hakim, dan Ibnu Khuzaimah. Ya, gitu ya teman-temanku ya. Jadi begitu dahsyatnya ya keutamaan dalam bersedekah ini. Nah, semoga ya teman-temanku ya video yang singkat ini dapat memberikan edukasi, inspirasi, dan motivasi kepada kita semuanya. Begitu dahsyatnya ya keutamaan-keutamaan dalam sedekah. Nah, sekali lagi teman-teman ya, saya ulangi, sedekah itu tidak hanya berpatok pada harta benda kita aja ya, ya, tetapi bisa dalam bentuk menolong orang lain ya, baik tenaga ataupun pikiran ya, memberikan nafkah keluarga atau istri ya, kemudian bisa juga menyingkirkan batu yang ada di jalan, duri dan tulang-tulang. Nah, itu juga termasuk sedekah ya. Nah, dengan sedekah itu teman-teman ya, kita bisa meringankan beban yang dimiliki oleh seseorang hingga membuatnya dia senyum dan kita juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Semoga terinspirasi ya teman-temanku ya. Jika video ini kalian rasa bermanfaat ya, silakan berikan like, komen, dan subscribe. Dan semoga ini menjadi amal jariah ya. Saya men-share berupa nasihat sesuai dengan anjuran agama kita, yaitu untuk saling nasihat menasehati. Barakallah, sampai ketemu ya teman-temanku ya pada video-video berikutnya. Bye-bye.